Shalom, selamat malam. Bersama lagi kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Sama-sama Menuju Kerajaan Itu. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saat ini kami merenungkan lagi firman-Mu. Bersamalah dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari Matius pasal 9 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni.'" Dalam sebuah khotbah yang disampaikan di gereja Sligo di Washington, Dr. William Lovelace melukiskan pandangannya mengenai jemaat itu. Ia mengatakan seperti ini, "Kita adalah orang luka yang berjalan. Kita sama-sama berjalan menuju kerajaan itu dengan sambil menunjang dan saling menolong. Kita semua memerlukan pertolongan. Allah mau agar kita mencari jalan untuk turut memberikan dan saling memelihara. Kita bergantung pada Dia. Kita saling menolong sehingga maju terus tanpa terlalu berharap kepada orang lain. Akan tetapi, kita mengharapkan segala sesuatu karena isi janji bahwa di dalam Dia, dengan Dia, kita sama-sama tiba di dalam kerajaan-Nya." Hakikat pemeliharaan jemaat ini menyampaikan kepada kita kisah dari hal Yesus. Lukas tentu sangat senang menuliskan hal ini. 4 orang dan yang kelima dengan sebuah tanduk. Orang ramai menghalang-halanginya. Dari pintu? Mustahil. Dari jendela? Ditutupi dengan orang. Jadi dari mana? Oh, dari atap. Sekarang naik ke atas. Menunggu gentengnya diangkat. Turunkan lambat-lambat. Ada tempat kosong di depan Yesus. 4 orang temannya menolong dia sampai kepada Yesus. Bayangkanlah betapa beruntung orang itu. Cobalah ingat-ingat nama-nama orang yang telah menolong saudara pada saat kesusahan yang berat. Betapa senangnya mempunyai teman yang baik. Dalam pemeliharaan yang seperti itu, dalam kebersamaan yang seperti itu, kasih karunia bertemu dengan iman, maka datanglah keselamatan. Kelima orang itu pergi kepada Yesus. Lalu siapakah yang menerima berkat yang terbesar? Orang yang ditandu itu. Keempat orang yang menolongnya. Apabila orang beriman yang terdiri dari 5 orang menyerahkan dirinya kepada Yesus dalam keperluan mereka yang besar, iman mereka semua terjawab. Tetapi kepada siapakah iman itu ditujukan? Kepada keperluan khusus seorang anggota masyarakat itu. Siapa yang memerlukan pertolongan? Saudara, saya. Semua memerlukan pertolongan. Orang yang percaya sama-sama mengangkat tanduk itu lalu menyampaikan keperluan mereka kepada Yesus. Kita saling mendorong dan menguatkan satu sama lain. Siapa sajakah dari antara orang-orang itu yang mau berupaya dengan temannya sampai naik ke atap rumah itu lalu membukanya? Saudaraku, dalam kebersamaan iman, belas kasihan dan perhatian juru selamat kita itu akan berkembang. Dan di dalam kebersamaan, iman mendapat kesembuhan yang dicarinya. Allah akan bekerja dengan perantaraan jemaat yang mengabdi dan melupakan dirinya. Lalu ia akan menyatakan jiwanya dengan cara yang nyata dan mulia. Dikutip dari buku Selected Messages jilid 1 halaman 117. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mau bersama-sama dengan orang lain menuju ke kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan malam hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk saling menolong, saling memperhatikan dalam kebersamaan kasih karunia bertemu dengan iman, sehingga kami boleh sama-sama mendapatkan keselamatan. Seperti kisah 5 orang, seorang yang lumpuh, mereka menolong untuk menyembuhkan teman mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memperhatikan kami.
Biarlah firman ini boleh menguatkan iman kami untuk terus maju bersama menuju kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, bersamalah dan kami dalam istirahat malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.